Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Yang pertama yang akan Bapak jelaskan adalah mengenai ekosistem. Mungkin ini istilah yang baru untuk kalian ya. Atau mungkin di kelas 4 sudah pernah belajar. Baik, jadi apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Nah, ekosistem ini memiliki dua komponen yang sudah tidak asing lagi bagi kalian ya. Yang pertama adalah biotik atau benda hidup. Lalu yang kedua adalah abiotik atau benda tak hidup. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, biotik atau benda hidup atau makhluk hidup ini kan ada banyak jenisnya ya. Secara umum itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok. Apa saja? Yang pertama ada kelompok produsen. Nah, kelompok produsen ini adalah organisme. Organisme itu sama dengan makhluk hidup ya artinya ya. Organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri atau makanan sendiri dengan bantuan energi matahari dan kimia. Nah, ini kita bisa lihat ya, produsen ini berarti makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan makanan sendiri bahkan menjadi makanan untuk makhluk lain. Nah, lalu yang kedua, kelompok yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang memanfaatkan makhluk lain sebagai bahan makanannya. Jadi konsumen ini organisme yang memakan organisme lain atau makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain. Nah, lalu yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Sesuai namanya, organisme ini adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Nah, bahan organik yang dimaksud adalah seperti misalnya tubuh hewan yang sudah mati atau mungkin bagian-bagian tumbuhan yang sudah lepas dari pohonnya seperti itu ya. Kan kalau misalnya kita lihat, misalnya ada daun kering gitu ya, itu makin lama makin makin kalau kalian kenal istilahnya mungkin membusuk. Lalu sedikit demi sedikit bagiannya akan menghilang lalu tidak bisa kita lihat lagi gitu ya. Nah, proses membusuk ini yang dinamakan penguraian. Sebenarnya bukan menghilang ya, membusuk itu enggak menghilang tapi diuraikan, dipecah jadi bagian-bagian kecil yang tidak bisa kita lihat. Oleh siapa? Oleh dekomposer namanya. Dekomposer ini contohnya seperti bakteri atau bisa juga jamur atau lain-lainnya ya yang membuat sesuatu membusuk begitu. Nah, selanjutnya adalah satuan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Jadi dalam ekosistem ini ada yang namanya satuan makhluk hidup. Nah, apa saja satuan makhluk hidupnya? Yang pertama adalah individu. Individu ini artinya makhluk hidup tunggal. Jadi satu makhluk hidup ya. Misalnya kalau ada satu kucing ya berarti disebutnya individu kucing begitu. Atau satu burung disebutnya individu burung, atau burung saja atau kucing saja. Jumlahnya hanya satu dan satu jenis. Nah, lalu yang lebih besar dari individu adalah populasi. Ini artinya kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kucingnya ada banyak, bergerombol misalnya ada 10, ada 5 atau ada banyak gitu ya. Disebutnya bukan individu lagi, tetapi populasi. Kita sebutnya populasi kucing. Nah, berarti kucingnya ada banyak.
Tapi hanya kucing aja ya, tidak boleh campur dengan ayam misalnya. Atau burung misalnya. Populasi burung, berarti burungnya ada banyak. Begitu. Nah, yang lebih luas lagi atau lebih besar lagi dari populasi, ini dinamakan komunitas. Komunitas ini artinya kumpulan beberapa populasi di suatu daerah. Kalau populasi kan kumpulan individu ya. Nah, kalau komunitas ini kumpulan populasi. Jadi misalnya dalam suatu tempat, dalam suatu daerah, ini populasi kucing bertemu dengan populasi burung, bertemu dengan populasi ayam misalnya. Dan populasi-populasi hewan lainnya di dalam satu daerah tertentu ya, di dalam satu daerah. Nah, ini namanya komunitas. Nah, ketika komunitas ini berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya ya, misalnya ayam cari makan di situ, terus kucing mungkin makan anak ayam gitu ya, lalu burung mungkin ngapain gitu ya. Nah, ini disebutnya ekosistem. Jadi kalian udah punya gambaran ya, ekosistem itu kayak gimana sih? Itu adalah interaksi dari makhluk hidup dan lingkungannya. Begitu. Tadi kita sudah bahas mengenai kelompok makhluk hidup ya, atau kelompok biotik ya. Di antaranya ada yang namanya konsumen. Seperti yang kita tahu, konsumen atau makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya itu hanya ada hewan dan manusia, ya kan? Nah, yang akan Bapak bahas selanjutnya adalah mengenai kelompok hewan berdasarkan makanannya. Kalau manusia jelas ya makanannya semua. Tapi kalau hewan bagaimana? Nah, kelompok hewan berdasarkan makanannya ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, herbivore ini memiliki ciri khusus seperti pada umumnya memiliki gigi geraham yang kuat untuk mengunyah makanan dan gigi seri untuk merobek makanannya, biasanya di daunan ya. Gigi seri itu yang mana? Kalian tahu nggak? Bagian yang paling depan gigi kalian, yang kalian sebut gigi kelinci ya, yang ada 2 di depan, itu disebutnya gigi seri. Nah, kalau dalam hewan herbivore ini digunakan untuk memotong dedaunan gitu ya, atau sejenisnya makanan mereka. Ya, jadi itu merupakan ciri khusus herbivore. Contohnya ada banyak ya, ada sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Lalu jenis kedua atau kelompok hewan kedua adalah karnivore atau hewan pemakan hewan lain. Karnivore ini tidak terbatas hanya pada daging ya. Pokoknya semua hewan yang memakan hewan lain ini disebutnya karnivore. Nah, ciri khususnya adalah umumnya memiliki gigi taring yang tajam dan memiliki kuku yang panjang dan runcing untuk mencengkram targetnya, untuk mencengkram mangsanya. Nah, di dalam kelompok hewan karnivor ini ada hewan yang memakan serangga. Nah, hewan yang memakan serangga ini memiliki sebutan insektivore. Diambil dari kata insek yang artinya serangga. Namun insektivore ini juga masih termasuk dalam kelompok karnivor ya. Karena kan insektivore itu kan hewan juga kan. Begitu. Itu hanya pengetahuan umum aja ya. Lalu yang ketiga adalah omnivore. Omnivore ini hewan pemakan segala, bisa memakan tumbuhan, bisa memakan hewan, atau ya bisa memakan hewan lain maksudnya. Nah, ciri khususnya hewan omnivore ini memiliki struktur gigi yang merupakan gabungan dari herbivore dan karnivore. Jadi punya gigi geraham, punya taring juga begitu ya. Contohnya kalau untuk hewan seperti tikus, beruang, juga lain-lain, ada babi juga gitu ya. Ya, itu tadi mengenai kelompok hewan ya. Sekarang kita kembali lagi ke
ekosistem. Nah, ternyata ekosistem ini memiliki banyak jenis ya. Tapi secara umum dibagi menjadi dua. Ada ekosistem darat, ada ekosistem air. Nah, Bapak akan jelaskan satu persatu. Mulai dari ekosistem darat. Ekosistem darat ini ternyata ada banyak ya jenisnya ya. Di antaranya yang pertama adalah hutan hujan tropis. Nah, kenapa disebut hutan hujan tropis? Ini karena hutannya ini memiliki curah hujan yang tinggi. Jadi di dalam hutan hujan tropis itu sering hujan ya. Banyak terdapat di wilayah Indonesia. Lalu ada juga hutan gugur. Ini hutan yang banyak terdapat di wilayah yang memiliki 4 musim atau negara-negara subtropis. Jadi hutan gugur ini memiliki pohon yang punya kemampuan untuk menggugurkan daunnya ya di saat-saat tertentu. Lalu ada juga padang rumput. Seperti namanya, jelas wilayahnya didominasi oleh rumput ya. Juga ada yang mirip dengan padang rumput adalah sabana. Tapi kalau sabana ini masih ada tumbuh pohon-pohon gitu ya, walaupun sedikit, dan curah hujannya lebih tinggi dari padang rumput. Selain sabana ada juga taiga, lalu ada juga tundra, gurun atau gurun pasir. Ini kalian tahu ya, cuacanya atau iklimnya sangat panas. Dan kars. Kars ini semacam gunung batu gitu ya. Lalu untuk ekosistem air, ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Nah, Bapak sarankan kalian untuk membaca buku paket halaman 13-15 dan LKS halaman 6-8 ya, untuk lebih memahami tentang jenis-jenis ekosistem ini. Karena Bapak tidak bisa jelaskan semuanya dalam satu video ya. Di situ kalian bisa lihat perbedaannya dari tiap ekosistem itu apa, terus binatang-binatangnya dari tiap ekosistem itu berbeda-beda. Jadi jangan malas untuk membaca ya. Ada di buku paket dan LKS. Ya, itu tadi mengenai jenis-jenis ekosistem. Nah, sekarang hal terakhir yang ingin Bapak jelaskan adalah penyebab berubahnya atau penyebab perubahan ekosistem. Nah, ekosistem yang kita tahu tadi, ekosistem yang kita pelajari, termasuk tempat tinggal kita, ini bisa berubah dan penyebabnya ini bisa digolongkan atau dibagi ke dalam dua kelompok ya. Ada penyebab dari faktor alam, ada juga dari faktor manusia. Bapak akan jelaskan satu persatu mulai dari faktor alam. Nah, faktor alam ini jelas ya. Ekosistem yang kita tahu ini bisa berubah karena peristiwa-peristiwa alam. Salah satunya adalah karena bencana alam. Contohnya seperti gempa, banjir, tanah longsor, atau tsunami, atau erupsi atau letusan gunung berapi, dan masih banyak lagi ya. Nah, setiap terjadinya bencana itu kan pasti keadaan lingkungannya itu kan berubah ya. Entah itu pohon-pohonnya jadi hilang gitu ya, atau beberapa makhluk hidupnya jadi pindah gitu kan, atau bahkan ikut mati gitu kan karena bencana alam ini, dan itu menyebabkan ekosistem yang ada berubah begitu ya. Faktor alam ini jelas tidak bisa kita hindari, jadi memang sudah seperti itu ya kodratnya ya. Contohnya seperti letusan gunung berapi. Nah, kalau misalnya sudah meletus kan kita tidak bisa apa-apa ya, pasti daerah di sekitarnya itu akan rusak begitu. Tapi ntar setelah gunung berapinya selesai meletus, nanti tanah-tanah di sekitarnya akan jadi subur, menciptakan daerah yang baru lagi gitu ya, lingkungan hidup yang baru lagi. Lalu faktor yang kedua adalah manusia. Nah, kalau ini bisa dicegah ya. Tapi walaupun begitu masih banyak
kegiatan-kegiatan manusia yang menyebabkan perubahan ekosistem. Bahkan berubahnya ke arah yang lebih buruk ya. Di antaranya ada penebangan dan pembakaran hutan. Ini jelas ya. Karena hutan kan tempat tinggalnya makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan ya. Lalu ada perburuan hewan liar, ini juga jelas. Lalu pemakaian pupuk dan bahan kimia berlebihan. Nah, pemakaian pupuk dan bahan kimia berlebihan ini dapat merusak tanah. Sedangkan tanah itu kan sumber kehidupan ya, tempat tinggal bukan maksudnya tempat akar tumbuhan itu kan di tanah gitu. Kalau misalnya tanahnya rusak, tumbuhannya mau tinggal di mana? Lalu ada pembuangan sampah dan limbah. Kalau sembarangan juga dapat merusak ekosistem, dapat merusak lingkungan. Dan masih banyak lagi. Baik, itu tadi penjelasan Bapak mengenai ekosistem. Ya, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, jangan malas untuk membaca ya. Halaman buku paket dan LKS untuk materi hari ini, IPA, Bapak lampirkan di bawah di deskripsi video ini. Jadi silahkan dilihat dan dicek materinya. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.